Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti yang disampaikan hari ini kita mau belajar ya, belajar mengenai bagaimana cara menulis manuskrip. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, outline-nya itu terminologi, kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun manuskrip. Nah, yang pertama terminologi dulu ya, barangkali ada yang belum paham apa itu manuskrip, apa bedanya dengan artikel, kemudian jurnal, dan juga ada proceeding. Nah, ini semuanya terkait dengan karya tulis ilmiah ya. Nah, dulu zaman saya belum ada karya tulis ilmiah. Dulu KTI kan karya tulis ilmiah, kemudian sekarang sudah ada skripsi. Fakultas Kedokteran itu nggak ada skripsi dulu. Itu dari mulai tahun berapa ya? 3 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi nggak ada itu. Jadi memang kalau anak kedokteran itu biasanya mereka mulai belajar bagaimana meneliti, ya itu kalau dia ngambil S2 ataupun mungkin ngambil spesialis seperti itu. Jadi kemudian berubah ya peraturan pendidikan, maka semuanya sekarang semua sarjana itu wajib apa namanya melalui proses menulis karya tulis ilmiah atau skripsi ini sebagai luaran dari sarjana ya. Nah, jadi beberapa istilah yang pertama itu ada manuskrip. Manuskrip itu adalah naskah ya, baik tulisan tangan dengan pena, pensil maupun ketikan. Nah, kalau kita di sini tentu dengan tulisan ya, tulisan dengan ketikan yang masih dalam bentuk mentah ya. Jadi dia belum belum dipublikasi. Nah, kalau sudah dipublikasi itu nanti namanya artikel. Artikel ini adalah karya tulis lengkap ya yang dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi jurnal itu adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu. Misalnya jurnal Skore punya skripta. Nanti masing-masing sesuai bidang ilmu ya. Misalnya mungkin kalau kedokteran ada majalah Kedokteran Indonesia. Masing-masing itu punya bidangnya. Mungkin lebih spesifik lagi bidang keilmuan itu ada. Misalnya tentang khusus tentang tanaman obat atau obat herbal. Ada misalnya etnofarmakologi, jurnal di luar negeri. Khusus tentang nutrisi ada jurnal Nutrien. Jadi semua itu isinya sesuai dengan nama jurnalnya, skopnya juga sama. Nah, jadi sebelum kita memutuskan, kita memasukkan, kita juga harus tahu tulisan kita ini ke arah yang mana ya jurnalnya. Nah, kemudian apa bedanya dengan proceeding? Kalau proceeding ini kumpulan manuskrip yang telah lolos dalam review dari suatu kegiatan seminar atau konferensi. Ya, jadi sudah diseminarkan, artinya di kegiatan itu sudah dipresentasikan. Ya, presentasi bisa dalam bentuk peroral atau mungkin poster yang dia nanti akan dimuat nanti dalam bentuknya itu namanya proceeding. Jadi dia artikel proceeding. Jadi luaran dari mengikuti kegiatan seminar atau konferensi bisa artikel proceeding atau bisa juga dia artikel jurnal, yaitu tergantung dari masing-masing kegiatan itu. Nah, jadi kalau dia bagian dari konferensi itu disebut dengan artikel proceeding. Nah, nilainya lebih tinggi biasanya yang dari jurnal ya dibandingkan dengan artikel proceeding. Nah, kemudian biasanya kalau yang di proceeding ini dia masih bagian dari suatu data penelitian yang belum selesai ya. Tetapi sedangkan kalau udah jurnal biasanya sudah selesai. Jadi kesimpulannya itu sudah lebih pasti. Sedangkan kalau proceeding biasanya mungkin ada beberapa tahap yang baru dikerjakan, misalnya bisa aja preliminary study seperti itu. Itu yang ditampilkan. Oke, tapi bisa juga yang data yang lengkap pun boleh bisa juga ya. Nah, jadi untuk menyusun manuskrip itu ada template-nya, polanya ya, di mana masing-masing jurnal ini punya template yang berbeda. Nah, jadi yang pertama dilihat dulu tujuan jurnal kita mau kemana. Nah, ya, jadi dibaca aturan jurnalnya. Kalau kita mau masukkan ke suatu jurnal.
Nah, apa-apa saja jurnalnya bisa kalian lihat. Yang jurnal yang terindeks Scopus kalian bisa lihat di SC Imago ini. Ya, kalian lihat jurnalnya, kemudian apakah jurnalnya terindeks apa namanya Web of Science, ini bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian kalau Dikti punya Sinta ristekberin.go.id. Nah, ini bisa kalian lihat. Ya, jadi ini yang diakui lah sekarang ya. Nah, yang paling utama itu yang ini sekarang Web Science. Nah, kalau yang terindeks Scopus yang ini, kemudian yang dari Indonesia ini yang Sinta. Oke, jadi tinggal tentukan jurnalnya apa. Ini kenapa diakses di sini untuk menghindari kita memasukkan ke jurnal-jurnal yang nggak jelas ya. Nah, ada istilah namanya jurnal predator. Nah, jadi jurnal predator itu bisa diketahui salah satunya adalah tidak melewati proses review yang benar ya. Jadi dalam memasukkan atau dalam proses sebelum publikasi biasanya manuskrip yang kita masukkan itu direview dulu. Jadi ada beberapa tahap sebelum dia ditentukan apakah diterima untuk dipublikasi atau mungkin ditolak ya. Jadi harus jelas prosesnya. Nah, itu nggak kita bicarakan di sini. Tapi intinya di sini adalah sebagai informasi bahwa kalian agar kalian tahu bahwa ini salah satu supaya kita menemukan jurnal yang kita mau masukkan itu memang jurnal yang kredibel seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau di SCI Magoni kalau kalian buka nanti itu bisa kelihatan apakah jurnalnya itu masih terindeks Scopus atau tidak. Ada bahasanya nanti ongoing seperti itu ya, nggak dilihat di contoh di sini. Atau mungkin cancel. Nah, cancel itu berarti dia sudah tidak diindeks lagi. Bisa saja jurnal itu saat ini terindeks, tapi mungkin nanti beberapa tahun kemudian atau saat kemudian tidak terindeks lagi. Yaitu tadi karena ada prosesnya yang nggak sesuai lah ya. Nah, karena memang selalu dievaluasi oleh SIMA. Nah, kemudian, eh, nah kalau di sini kita yang di FKUSU tentu skripta. Nah, jadi nanti mungkin eh, penyusunannya itu lebih melihat kita yang aturan dari skripta aja ya, supaya lebih mudah. Karena kan untuk kalian targetnya minimal ke skripta untuk anak S1 ya. Ini untuk websitenya. Jadi contohnya tadi misalnya kalian tulis ya apa namanya jurnalnya ya, topiknya apa. Ini bisa lihat di Google Scholar ini. Soalnya Syzygium polyanthum ini apa? Daun salam ya. Jadi kelihatan ini publikasi. Nah, jadi kemudian tadi dikatakan lihat jurnalnya itu kita masuk pertama sebenarnya dibaca dulu aim dan scope ya. Jangan sampai enggak sesuai dengan scope dari suatu jurnal itu karena kalau dia tidak sesuai otomatis akan langsung ditolak. Nah, kemudian lihatlah panduan untuk autornya ya. Panduan untuk penulisnya apa saja, kemudian siapkan checklist. Kenapa ini disampaikan supaya dari awal kalian sudah siapkan ketika kita mau menulis bahan-bahan ini sudah ada. Nah, kalau sekarang yang mau kita bicarakan terutama ke arah manuskrip hasil penelitian ya, tidak artikel review. Tentunya kalian sudah ada bahan, misalnya mungkin yang sudah menyelesaikan skripsi, sudah ada hasil skripsinya, bagaimana dia menuangkan semua bahan hasil penelitian, gambar, ya semua yang dibutuhkan untuk disajikan itu sudah ada lah bahan mentahnya, file-filenya. Oke, nah jadi kita baca panduan untuk penulisannya apa saja. Ini misalnya contoh ini yang di jurnal Nutrien, ya persiapannya apa, gambar, bahan-bahan tambahan, izin komisi etik, ya. Kemudian kalau dia bahasa Inggris ada ini disiapkan untuk apa namanya untuk koreksi bahasanya pun ada ya. Nah kalau di skripta juga ada
ya. Nah, kalau di Skripta di bagian ini ya, ada di bagian author guideline-nya. Nah, jadi kalau dilihat ini ya, author guideline-nya ya. Oke, persiapannya apa? Nah, ini aturannya, jadi kalian baca aja. Ini semuanya mulai dari pertama bahwa kita yakin ini kalau kita mau submit nih ya, ini belum pernah dipublikasikan. Ya, jadi jangan pernah kalian mempublikasikan satu paper pada saat yang sama ke jurnal yang berbeda. Ya, jadi selesaikan satu-satu. Kalau satu ditolak, baru dikirim ke tempat yang lain. Ya, itu etikanya. Jadi semua diapakan tadi apa ya tadi? Nah, jadi disiapkan CV segala macam ya, kemudian baru template-nya bagaimana? Nah, template-nya bisa kalian download ini yang Skripta ya. Nah, manuskripnya ada yang dua, Inggris sama bahasa Indonesia. Kita ambil yang template penelitian. Jadi tinggal dilihat aja template-nya ya. Jadi sebenarnya gampang dari template itu tinggal ngikutin aja karena font-fontnya, garis tengah, berapa spasinya itu sudah ada. Jadi sebenarnya tinggal masukkan situ. Kemudian diikutilah setiap perintah-perintah yang ada di guideline itu. Itu aja sebenarnya sudah selesai ya. Tapi kelihatannya gampang. Nah, tapi kenyataannya masih ada aja yang terlewatkan. Sama juga dengan menulis skripsi. Sudah dibuat panduan, tapi tetap ada yang terlewatkan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngikutin aja itu 90% itu sudah sangat membantu ya. Nah, kemudian jadi intinya dalam suatu manuskrip itu ada abstrak, kemudian ada isi. Nah, jadi yang pertama abstrak. Yang pertama itu ada judul ya, judul dari manuskrip, kemudian ada penulisnya siapa, kemudian asalnya dari mana ya, kemudian abstrak. Nah, jadi inilah yang pertama sekali kita siapkan. Misalnya namanya siapa? Razi. Nah, anak Razi apakah sendiri atau dengan yang lain? Nah, ini maksudnya angka 1 dan 2 ini asal dari institusinya dari mana ya. Jadi ini contohnya kalau yang Skripta judul 14 eh, fontnya ya, kemudian ditulis tebal. Jadi tinggal dimasukkan aja kemari itu akan langsung mengikuti itu teknik penulisan lah ya. Nah, kemudian asalnya baru kita masukkan ke abstrak. Nah, jadi abstrak ini umumnya dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan jumlah kata yang dibatasi. Ini juga tergantung dari jurnalnya ya, ada yang 150 maksimal 250. Ini harus diperhatikan karena di sini kalian juga belajar bagaimana memilah kata-kata yang bisa mewakili hasil penelitian. Nah, supaya dengan abstraknya itu bisa tergambar apa yang dikerjakan dan hasilnya bagaimana. Ya. Nah, jadi mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan. Jadi ditulis dalam secara terstruktur. Nah, jadi kata-kata kemudian mengandung kata kunci juga. Kata kunci yaitu kata pokok yang mewakili konten atau topik yang diangkat, terdiri dari atas maksimal 5 kata dan disusun secara alfabetis. Jadi kata kunci ini juga sama tergantung jurnal ya, ada beberapa maksimal yang diperbolehkan. Jadi tinggal kalian lihat. Jadi bisa saja nanti mau submit ke satu jurnal ditolak ya, kemudian pindah lagi ke jurnal lain, perhatikan ikutkan panduannya ya. Itu kadang yang bikin jadi makanya ini juga harus tetap apa namanya? Tidak boleh gampang menyerah ya. Nah, jadi kadang-kadang udah dianggap tulisannya bagus, tahu-tahu ditolak, kemudian harus pindah lagi ke jurnal lain, rubah lagi formatnya. Nah, itu dinamika penulis untuk peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya ya. Jadi memang harus sabarlah dan sesuaikan dengan aturan penelitinya. Nah, yang pertama judul.
Judul itu harus langsung pada pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Kemudian pilihan kata yang ilmiah ya. Yang ilmiah itu artinya apa? Sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya definisi. Mana yang tulis definisi? Nah, jadi harus diperhatikan. Jadi kalau apa kalian merujuk selalu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian memperhatikan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini ada yang variabel bebas, terikat, dan kontrol. Ya, yang terikat itu adalah efek yang mau kita lihat. Jadi bisa dilihat, misalnya, contohnya ini ya. Jadi langsung aja, ini mungkin teori lah, teori ya. Jadi intinya langsung pilih kata yang ilmiah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian perhatikan variabel penelitian. Nah, contohnya ini yang di Skripta ya. Nah, ini correlation of body mass index and apa nih? Derajat Kellgren-Lawrence pada osteoartritis. Kemudian hubungan kesepian dengan masalah psikologis dan gejala gangguan somatis pada remaja. Jadi kalau kita lihat di sini ya intinya mau melihat apa judulnya nih? Ini mau melihat hubungan suatu keadaan ya kan? Kemudian dikaitkan dengan apa efeknya kan gitu. Jadi bisa judul itu ada dua model ya. Yang pertama umumnya itu judul itu dibuat menggambarkan apa yang mau dikerjakan, dan yang mau diamati. Misalnya nih kita mau melihat eh, yang mau kita kerjakan untuk mengetahui apakah ada hubungan kesepian dengan masalah psikologis dan gejala gangguan somatis pada remaja misalnya. Jadi kita tidak tahu apakah memang ada hubungan atau tidak. Jadi lebih kepada apa yang dikerjakan. Nah, yang kedua, bisa judul itu menonjolkan apa hasil yang dominan dari suatu penelitian. Nah, dan sekarang ini yang lebih tren ya. Kenapa? Karena dengan penelitian yang semakin banyak, tulisan yang semakin banyak, untuk orang bisa mau membuka apa yang kita kerjakan, tentu perlu judul yang menarik. Nah, salah satu judul yang menarik adalah dengan cara menampilkan apa hasil dominan dari penelitian yang kita kerjakan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ya. Nah, ini kalau yang secara umum. Secara umum misalnya nih, ini mau melihat efek antihiperglikemik ekstrak metanol daun salam pada tikus diabetes yang diinduksi streptozotoksin. Jadi ini ceritanya penelitiannya mau meneliti tanaman obat berasal dari daun, namanya daun salam, bentuk ekstrak, ekstraknya apa? Ekstraknya metanol, jadi pelarutnya metanol yang diuji pada tikus diabetes. Model tikus diabetesnya adalah dengan cara diinduksi dengan streptozotoksin. Mau dilihat apa efek anti hiperglikemiknya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah apa di sini? Variabel bebasnya apa? Variabel Yang bebas tentu yang mau dilihat kan? Ekstrak iya, metanol daun salam dengan efeknya adalah efek anti hiperglikemik. Nah, tapi kita tidak tahu memang ada efek atau tidak. Nah, contoh yang kedua judulnya misalnya neuroprotective effect of NIPA ya dengan menekan bla 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 pada tikus yang dibuat keadaan tertentu lah ya. Nah, jadi kalau ini judul yang kedua apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang kedua neuroprotective effect dari ini dengan menekan bla bla bla. Jadi kalau di sini sudah dijelaskan bahwa ada efek neuroprotektif dari NIPA ini dengan cara apa? Dengan cara menekan. Jadi dia lebih spesifik, ya. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat yang berikutnya. Bedanya ini dengan yang ini. Kalau yang ini dibuat judulnya
Nipa frutikan, ekstrak Nipa frutikan, ekstrak herbal lah katakan. Ekstrak air suatu herbal menunjukkan dia mampu merangsang sekresi insulin dan menunjukkan efek hepatoprotektif. Jadi dia hasilnya itu sudah dibuat di judulnya seperti itu. Ya, jadi artinya orang sebelum membaca sudah tahu ternyata ekstrak air Nipa ini dapat merangsang sekresi insulin dan memiliki efek hepatoprotektif pada tikus diabetes yang diinduksi streptozotoksin. Nah, ada beberapa yang menyatakan kalau begini udah nggak menarik lagi, kan begitu. Tapi ada juga dengan begini, oh ternyata ada ya bagaimana yang mau dilihat metodenya, itulah yang mau dilihat nanti. Ya, jadi kalau sekarang trennya ya sebenarnya lebih ke arah yang hasil yang dominan apa yang kita temukan, itulah yang kita buat menjadi judul ya. Misalnya kalian nanti mungkin mau meneliti apa? Apalah contohnya? Raji misalnya, Raji contohnya apa Raji? Kemarin ada nyoba baca efek anti apa? Efek anti diabetik dari ekstrak habatus sauda itu dok. Kemarin. Misalnya ekstrak habatus sauda mungkin yang diteliti Hmm, dalam bentuk apa misalnya? Apa dalam bentuk formulasi kemarin itu atau contohnya misalnya minyak apa ya dok, minyak esensial apa namanya? Kok lupa ya atau kemarin misal itu. atau katakanlah minyak esensial dari habatus sauda menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes yang diinduksi mungkin bukan streptozotoksin tapi yang lain ya. Hmm. Jadi untuk menginduksi tikus menjadi diabetes itu kan ada beberapa metode selain streptozotoksin ada juga dengan apa satu lagi aduh lupa saya. Ah, dengan metode yang lain lah ya jadi bisa dibuat. Nah, tapi intinya adalah membuat judul bisa secara umum apa yang dikerjakan ya untuk melihat efek apa. Yang kedua, bisa dengan cara menampilkan hasil dominan apa yang kita jumpai dari hasil penelitian kita. Nah, contoh yang kedua misalnya di sini disebutkan ini sama-sama meneliti ekstrak air dari Nipa ya. Yang satu hasilnya itu menunjukkan kemampuan mensekresi insulin dan ada efek hepatoprotektif. Yang kedua menunjukkan efek mengatasi hiperglikemia setelah makan. Jadi langsung dibuat judulnya bahwa ekstrak air mengatasi hiperglikemia postprandial pada tikus normal. Nah, jadi dia tidak kalau judul yang dengan model yang pertama tadi dibuat bisa saja dengan cara misalnya efek efek dari ekstrak air Nipa terhadap kadar gula darah tikus normal yang diinduksi atau yang dibebani dengan glukosa itu bisa. Jadi kalau begitu judulnya secara umum karena itu adalah modelnya adalah dengan cara membuat tikus atau membebani tikus tadi dengan glukosa. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ternyata dia mampu mengatasi peningkatan kadar glukosa darah sesudah pembebanan tadi. Nah, maka dibuatlah judulnya ini. Nah, begitu ya. Bisa ya diikuti ya. Halo? Bisa dok. Nah, oke. Nah, jadi kalau ini langsung hasilnya merangsang sekresi insulin, langsung hasilnya mengatasi hiperglikemia postprandial. Jadi itu buat judulnya. Contoh yang lain kita buat, misalnya ini langsung juga hasilnya. Aktivitas antioksidan bekatul lebih tinggi daripada jus tomat dan penurunan aktivitas antioksidan serum setelah intervensi minuman kaya antioksidan. Nah, jadi hasilnya dia langsung ditonjolkan. Jadi orang penasaran, oh ternyata ada ya. Nah, langsunglah dilihat bagaimana isinya. Oke, nah itu judul. Jadi tentukan judul dulu ya apa yang mau kalian buat. Nah, apalah kira-kira tinggal dituliskan. Jadi
apa objeknya dan apa hasil yang diharapkan. Baru penulis, tulislah. Jadi 1, 2 ini tadi udah sebut ini asal institusi ya. Nah, kemudian biasanya ada tanda bintang. Tanda bintang itu untuk corresponding author dengan siapa dia dituliskan. Jadi untuk penulisan author ini berbeda-beda juga ya. Kalau di kita yang paling depan itu yang paling tinggi nilainya. Nah, kalau di luar negeri sama, sama nilainya, sama rata. Ini mungkin untuk penilaian KUM kalau dari sisi dosen ya. Nah, kemudian eh, biasanya yang terakhir itu dia pembimbing. Jadi pembimbing makin tinggi makanya makin makin jauh dia dari urutan ini justru menunjukkan dia semakin tinggi posisinya dalam proses penelitian itu. Oke, nah itu tambahan informasi aja. Nah, ini contoh yang lain misalnya tadi hubungan kesepian dengan masalah psikologis dan gejala gangguan somatis. Jadi mau melihat hubungan antara kesepian ya dengan masalah psikologis dan gejala gangguan somatis. Dengan objeknya siapa? Objeknya adalah remaja. Nah, ini lagi contoh tadi misalnya mau melihat antihiperglikemik dengan objeknya pada tikus diabetes, ya yang mau diteliti adalah ekstrak metanol daun salam. Nah, baru masuk ke abstrak. Abstrak ini merupakan komponen utama laporan hasil penelitian yang menjadi rujukan penelitian. Jadi makanya di abstrak itu harus ringkas, padat, dan jelas, ya dan mudah dipahami. Karena ini nanti yang jadi dasar sebelum orang itu ketika membaca untuk membuka lebih lanjut, ya. Nah, membuka lebih lanjut yang kita kerjakan. Jadi gambaran umumnya itulah yang kita tuangkan ya, mudah dipahami tanpa membaca keseluruhan isi penelitian pun orang sudah tahu. Nah, dan bahan pertimbangan bagi pembaca apakah mau dibukanya lagi lebih lanjut atau tidak. Jadi itu sudah mewakili. Bahkan ada yang mau shortcut aja cukup abstraknya aja dibaca ya, tapi sebenarnya harus dibaca semua modelnya ya, metodologinya supaya ketika dituangkan ke dalam tulisan kita juga jelas yang mau dituliskan. Oke. Nah, jadi untuk abstrak, perhatikan tadi batasan jumlah kata. Kalau yang di skripta tadi 250 ya. Perhatikan sistematikanya. Jangan asal copy paste dari yang ditulis dari misalnya dari skripsi yang lengkap ya. Ditulis jadi bahasanya ditulis bahasa yang baru lagi. Nah, kemudian paparkan latar belakang. Jadi cukup 1-2 kalimat saja. Kemudian masuk ke metode, juga 1 kalimat, kemudian deskripsikan hasil sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian simpulkan juga cukup 1-2 kalimat, baru masukkan kata kunci yang penting. Nah, jadi mungkin kita lihat di sini, jadi untuk abstrak itu ada 2 model ya, ada model yang bentuk dia narasi, tapi intinya semua sama, dimulai dari latar belakang, kemudian tujuan, kemudian bagaimana metode, kemudian hasil, dan apa kesimpulannya. Nah, jadi latar belakang itu sebelum kita menentukan masalah ya, jadi ada topik. Topiknya misalnya kalau di sini kaitannya mau menceritakan pemanfaatan herbal atau tanaman obat, maka dipilih langsung to the point dengan tanaman obat apa yang mau diceritakan. Misalnya ini daun salam. Ya, daun salam itu sudah banyak digunakan di Indonesia dan juga Malaysia sebagai bumbu masakan. Kemudian dikaitkan dengan apa yang mau diteliti dalam hal ini adalah untuk efek antihiperglikemik, maka dimasukkan ke cerita diabetes ya, baru dimasukkan tujuannya. Nah, contoh yang kedua tadi dengan dibuat urutannya, ini yang skore ya. Jadi supaya lebih mudah orang melihatnya, latar belakangnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Nah, jadi latar belakang misalnya di cerita
topiknya. Topiknya itu apa? Masalah kesepian. Ya, bahwa kesepian menjadi salah satu masalah psikologis yang sering muncul pada remaja. Kemudian apa yang menyebabkannya? Karena tidak terpenuhi kebutuhan emosi, baru masuklah dikaitkan dengan remajanya tadi, baru dimasukkanlah ini bahwa masalah ini bisa mempengaruhi psikis dan organik ya, psikis dan somatis. Barulah masuk tujuannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya terutama untuk memecahkan masalah. Jadi masalahnya apakah memang ada hubungan kesepian dengan masalah psikologis dan gejala gangguan somatis pada remaja. Ini contohnya. Ya, jadi nanti tinggal kalian analogikan aja lah dengan yang mau kalian teliti. Ya, misalnya apa misalnya yang lain? Apa contohnya yang lain yang sedang ada dalam pikiran kalian? Misalnya, misalnya apa? Isu yang sekarang ya, misalnya tentang pandemik, tentang COVID ya, bahwa COVID, isunya tentang COVID. Nanti kita mau melihat misalnya penelitian efek-efek imunomodulator karena COVID itu berkaitan dengan virus. Virus umumnya berhubungan dengan sistem imun, daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian kaitannya dengan obat-obatan apa yang ada yang sampai saat ini belum ada kan begitu ya. Kemudian masuklah ke berbagai alternatif, salah satunya obat herbal. Nah, bisa cerita latar belakangnya adalah mengenai COVID, bahwa COVID menjadi masalah pandemik, kemudian kenyataannya belum ada obat sampai saat ini, ya sudah ada 2 kalimat. Nah, baru penggunaan obat herbal di masyarakat sebagai obat-obat yang apa, mempengaruhi daya tahan tubuh itu banyak digunakan. Nah, kalau memang ada spesifik salah satu, tentukan aja salah satunya adalah misalnya habatus sauda. Nah, seperti itu ya. Jadi dia merunut cukup 2-3 kalimat itu sudah cukup menjadi latar belakang. Jadi dibatasi. 1 kalimat pun bisa. Kalau terlalu sempit, karena kadang-kadang banyak data yang mungkin di metodologi banyak, di hasil banyak, sehingga latar belakang itu cukup aja 1 kalimat. Nah, nanti dijelaskan lagi ke di metodologinya ya. Nah, baru tujuannya apa? Tujuannya kalau contohnya tadi misalnya mengetahui hubungan kesekian, kalau yang tadi misalnya untuk mengetahui efek efek minyak habatus sauda terhadap terhadap atau untuk mengetahui efek imunomodulator habatus sauda. Kalau ada spesifik lagi parameternya bisa disebutkan atau eh, di metodologi karena untuk parameter itu kan bisa macam-macam ya. Misalnya kalau dia imunomodulator, apakah profil hematologinya ya. Kalau memang mau spesifik ke profil hematologi bisa, misalnya untuk mengetahui efek habatus sauda terhadap kadar leukosit ya, leukosit darah misalnya kalau salah satu, atau mungkin sitokin misalnya interleukin 6 misalnya, atau interferon atau tumor necrosis faktor apa bisa disebut. Nah, kemudian metode. Nah, metode dibuat juga secara ringkas ya. Kemudian hasilnya. Nah, hasil ini dibuat di metodologi juga dibuat ininya ya, analisis data sebaiknya dibuat data dianalisis dengan apa. Ya, kemudian data disajikan dengan apa. Nah, sekali lagi waktu menyusun ini tetap diintip-intip jumlah katanya ya. Kalau 250 jangan lewat. Nah, maka dikurangi lagi seperti itu. Dipres. Nah, kemudian baru hasilnya. Nah, jadi hasil ini sesuai dengan tujuan. Jadi ingat bahwa dalam penulisan ini itu konsistensi sangat penting ya. Jadi misalnya kalau tujuan kita untuk mengetahui efek habatus sauda terhadap kadar glukosa darah dengan eh, kadar interleukin misalnya. Maka di hasil kalian sajikanlah dulu data dari kadar gula darah dulu, baru dari kadar interleukin. Ya, jangan nanti
di tujuannya KGD disebutkan. Jadi yang setiap kita sebutkan urutan dalam hal penyelesaiannya atau analisisnya juga berurutan. Nah, jadi jangan nanti di awal KGD dulu disebutkan baru interleukin, di hasil yang disajikan interleukin dulu baru KGD ya. Jadi nggak konsisten. Jadi itu eh, benang merah mulai dari latar belakang, tujuan, metode, dan hasil sampai dengan kesimpulan itu harus sama. Nah, gitu ya. Kemudian nilainya juga dimasukkan. Nilai P-nya berapa. Jadi ini ada beberapa yang berbeda. Ada yang menulis cukup misalnya P lebih kecil dari 0,05. Ada juga yang disebutkan dengan P sama dengan 0,01 misalnya. Jadi kalau orang menyebutkan P 0,01 maka dia eh, berpikir lagi, oh ternyata ini di bawah 0,05. Tapi kalau kita buat P di bawah 0,05 udah tahu pasti signifikan karena dari awal kita tentukan nilai signifikan kalau P di bawah 0,05 gitu ya. Nah, cuma nanti mungkin di bagian penyajian bisa juga dibuat tanda apakah bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau bintang 1 mengarah, oh kalau ini P lebih kecil dari 0,05. Kalau bintang 2 maksudnya lebih kecil dari 0,01. Kalau bintang 3 berarti 0, lebih kecil dari 0,001 ya, itu metode penyajian. Nah, jadi tapi kalau kita di abstrak, kita buat hasilnya yang utama berurut tadi dengan tujuan berapa nilai P-nya ya. Baru kesimpulan, kesimpulan tentu menjawab dari tujuan penelitian. Apakah ada hubungan atau tidak? Misalnya contohnya sini terdapat hubungan yang bermakna ya. Nah, kemudian eh, kata kunci. Nah, jadi latar belakang tadi abstrak dan permasalahan secara lakukan ini udah. Kemudian apa solusinya? Kemudian metode atau pendekatan masalah ini ringkas dan padat. Bagaimana cara dan langkah yang tadi sudah disebut ya. Kemudian hasil penelitian ini yang biasa jadi rujukan pembaca ya. Misalnya kalau kita lihat di sini tadi, yang ini kesepian dengan masalah psikologis, kemudian depresi. Nah, mungkin ada nanti yang meneliti, dia bisa menjadikan ini dasar atau mungkin bisa menjadi bagian dari diskusi. Bisa ya. Jadi ini menjadi rujukan pembaca. Nah, kemudian kesimpulan apakah memang bisa menjawab hipotesis dari kita atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nanti kesimpulan ini bisa menjadi dasar untuk aktivitas yang berikutnya yang bisa dibuat menjadi saran. Oke ya, jadi intinya abstrak, ringkas, padat, mengikuti jumlah kata. Jadi latar belakang cukup bisa 1-2 kata. Kemudian metode juga ringkas dan padat. Kemudian hasilnya, ini ingat bahwa hasil ini bisa menjadi rujukan, jadi nilai-nilai signifikannya dimuat ya, kemudian kesimpulan. Nah, tadi jumlah kata 150, ini jarak antar baris ini juga perhatian nih untuk teknologi apa ya, teknis penulisan. Nah, kemudian kalau ada bahasa asing ya ditulis miring. Nah, jadi bahasa asing itu bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa-bahasa ilmiah, bahasa Latin. Ya, jadi kalau kita mau menulis juga tentukan. Kalau kita mau menulis mungkin terminologi atau istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, maka konsisten aja ya bahasa Indonesia. Misalnya tentang obat, kita mau nulis dalam bahasa Indonesia, selanjutnya sebaiknya bahasa Indonesia aja. Kalau kita putuskan penulisan amoksisilin, maka berikutnya obat yang lain mungkin parastamol, tulislah parastamol. Jangan nanti di satu tulisnya amoksisilin, di berikutnya parastamol, paracetamol misalnya ya. Nah, tapi kalau kalian mau tulis juga, ya parastamolnya harus tulis miring ya. Nah, jadi kalau amoksisilin di bahasa Indonesia, amoksisilin dia harus terus miring. Nah, kemudian jumlah paragraf. Nah, ini juga ada berbagai model. Ada yang buat cukup 3 paragraf. Bisa modelnya kalau bentuk narasi tadi ya. Yang pertama judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang dan paragraf kedua metode dan teknik analisis data. Paragraf ketiga hasil atau kesimpulan. Jadi sekali lagi lihat panduan. Nah, bahasanya juga bahasa Indonesia bagi yang benar. Kalau kita menulis bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ini harus dicek plagiarism ya.
Ini jangan sampai nanti apa namanya, karena masalah ada untuk mengeceknya ini dengan Turnitin, ya ada banyak software-software untuk mengecek ini. Jadi sebaiknya memang membuat bahasa sendiri ya. Lebih bagus bahasa Indonesia yang diinggriskan daripada bahasa Inggris nanti ketemu dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, tapi tentu sesuai dengan yang kaidah penulisan bahasa Inggris ya, gramernya segala macamnya. Karena memang banyak kendala kalau kita menulis ke bahasa Inggris, karena bahasa Inggris Indonesia kan kalau dibaca orang luar agak sulit ya. Tapi biasanya jurnal-jurnal luar itu sudah memfasilitasi dengan software ataupun bantuan untuk menulis bahasa Inggris. Nah, tinggal digunakan aja fasilitasnya. Kemudian kata kunci tadi udah 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma ya. Ini contoh yang jadi ini melihat efek daun nangka, efek ekstrak etanol daun nangka pada kehalusan kulit. Ini contohnya. Jadi cerita daun nangka dulu, penggunaannya secara tradisional, salah satunya untuk perawatan wajah, maka ditelitilah tujuannya ini untuk melihat efeknya terhadap ada nggak memperubah apa namanya kehalusan kulit wajah ya. Nah, jadi disebutkan bagaimana proses penyiapan ekstraknya. Jadi kalau kalian mau menulis tentang herbal, ya harus disebutkan bagaimana proses penyediaan herbalnya ya, dalam bentuk formulasinya apa saja, kemudian bagaimana metodologinya ya, dilakukan standarisasi, kemudian analisis, kemudian hasilnya ini dalam bentuk cerita contohnya ya, kemudian hasilnya dan kesimpulannya. Nah, contoh yang lain, aduh udah tadi ya. Nah, baru berikutnya kata kunci. Jadi kata kunci tadi yang di skripta itu urutan abjad ya, jadi ditulis dari urutan abjad. Jadi untuk memilih kata kunci, pilih kata kunci yang menonjol, ya. Kemudian yang menggambarkan isi tulisan kita, ya. Nah, jadi tadi misalnya efek mau meneliti efek ekstrak atau efek minyak apa tadi? Minyak habatus sauda terhadap kadar glukosa darah relawan sehat, misalnya manusia sehat atau efek habatus sauda, efek minyak habatus sauda terhadap kadar glukosa darah manusia sehat misalnya. Jadi kata kuncinya apa yang mau dilihat di sini? Tentu apa yang mau diteliti apa? Habatus sauda dalam bentuk apa? Minyak, ya kan? Kemudian apa yang mau dilihat? Kadar glukosa darah. Kemudian objeknya siapa? Relawan sehat, manusia sehat. Ya, jadi bisa kata, bisa frase. Jadi nggak harus satu kata, bisa juga frase yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi bisa dipilih. Jadi bisa satu kata atau frase yang menonjol. Nah, cara penulisannya itu berurut. Tadi misalnya kalau habatus sauda dengan minyak, mana huruf yang duluan ketemu? Habatus sauda atau minyak? Duluan dok. Nah, maka habatus sauda dulu, baru minyak ya. Nah, jadi ditulis berurut ya. Sebenarnya cara gampangnya dari judul itu kalian belah-belah saja udah bisa ya, bisa gitu cara mudahnya. Nah, ini sangat penting kata kunci karena terkait dengan proses penelusuran. Nah, ini berkaitan namanya ini kan nanti dengan digitalisasi ya, jadi search engine, jadi mesin pencari itu berdasarkan kata kunci. Jadi ada metadata namanya. Dari situ nanti bisa kelihatan sehingga orang kalau menulis nanti menulis habatus sauda maka akan keluarlah semua ya. Nah, kemudian apa namanya kalau kadar glukosa darah itu kan secara umum ya, tapi kalau anti hiperglikemik misalnya atau anti diabetes maka dia akan muncul semuanya. Nah, contohnya misalnya di sini kita mau mencari kata kunci
uji imunomodulator ekstrak daun. Nah, keluar semua imunomodulator ekstrak daun, semuanya ya. Nah, ini contoh-contoh pencarian. Nah, jadi kalau kita makin kalau sedikit hanya kata itu lebih luas dia nanti informasi yang diberikan. Misalnya kita menulis aktivitas, biasanya kata kunci ini muncul di pencarian kalau kita tulis ya, misalnya ini di Google Scholar tadi, misalnya kita tulis aktivitas, maka keluarlah semua, mulai aktivitas fisik, antioksidan, enzim, lah, sampai aktivitas guru kan luas ya, nggak nggak melulu ke satu topik. Tapi kalau kita tuliskan misalnya aktivitas antioksidan, nah, maka muncul aktivitas antioksidan dengan kata sebelum dan sesudahnya. Kita mau spesifik lagi, nah, aktivitas antioksidan ekstrak. Nah, ini kaitannya tadi dengan penulisan kata kunci kita ya. Jadi kalau kita tulis misalnya kata kunci kita bisa tertulis antioksidan ya, antioksidan ekstrak etanol. Nah, atau antioksidan ekstrak kalau misalnya jelas bahannya apa, antioksidan ekstrak etanol minyak atau ekstrak etanol habatus sauda disebutkan lagi ya, antioksidan kemudian ekstrak etanol habatus sauda seperti itu. Nah, ini nanti ini berhubungan dengan pencarian yang muncul. Nah, oke ya, jadi penulisannya berurut tadi. Kata kunci misalnya antioksidan, malondialdehid, myrmecophedrogen, safety. Jadi untuk melihat aktivitas sarang semut, kalau judulnya ini untuk melihat penelitiannya adalah untuk melihat efek antioksidan dari sarang semut dengan parameternya apa, kadar malondialdehid, dan juga melihat keamanan sama relawan. Nah, kalau yang ini contohnya ini gejala gangguan somatis, kesepian, masalah psikologis. Bisa juga sebenarnya kita buat aja gangguan somatis seperti itu ya. Nggak harus 3 kata gejala gangguan somatis, kesepian, dan masalah psikologis. Bisa kita buat ini 2 kata aja. Oke ya, jadi intinya berurut untuk kata kunci. Sesuai dengan urutan abjad. Kemudian kita masuk ke body, ke isi. Yang pertama itu masalah kalau isi terdiri dari pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil dan diskusi, kemudian kesimpulan. Untuk hasil ada jurnal yang memisahkan hasil dulu baru diskusi atau hasil dulu baru pembahasan. Kalau skripta ini dulu ya, hasil dulu baru pembahasan. Ada juga yang membuat hasil dan diskusi. Jadi setiap hasil ada langsung dimasukkan diskusinya. Nah, jadi tinggal diperhatikan aja. Nah, jadi untuk pendahuluan ini mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat, tujuan dan penjelasan secara singkat mengenai penulisan, kemudian dan alasannya ya. Jadi caranya pertama kita tentukan dulu topiknya ya. Misalnya tadi tentang kita mau meneliti diabetes. Tentu kita ceritakan dulu topik diabetes itu apa. Jadi nggak usah panjang-panjang tapi cukup aja misalnya yang pertama definisi dulu ya. Selalu utamakan definisi dulu. Diabetes merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dalam darah, misalnya ya, akibat gangguan sekresi insulin dan atau defisiensi insulin misalnya. Jadi definisi masukkan dulu. Sesudah definisi masukkanlah bagaimana ini kalau kita cerita penyakit, template-nya semua sama. Definisi dulu, baru prevalensinya dari global ke spesifik. Ini kaitannya dengan memetakan nanti arah penelitian kita mau kemana. Ya, berapa banyak kasusnya di dunia, kemudian regionalnya bagaimana, baru masuklah ke nasionalnya, barulah masuk ke lokalnya kalau kita mau masuk ke spesifik lokal. Nah, jadi di mengenalkan topiknya ini juga kita melihat
menyampaikan urgensinya sebenarnya. Kenapa kita mau mengangkat? Nah, itu kaitannya dengan peta arah penelitian. Misalnya kita mau kenapa rupanya kalau diabetes definisinya demikian, kasusnya sekian. Tentu ada urgensinya. Urgensinya adalah misalnya dia sampai dengan saat ini penyebab kematian nomor satu misalnya, atau penyebab apa namanya, penyebab kecacatan apa gitu loh. Pokoknya adalah nilai urgensi yang mau kita teliti atau yang mau kita sampaikan. Nah, jadi karena kan memang namanya eh, meneliti itu tentu ada masalah. Masalah itu semua kan pasti ada masalah, tapi itu harus ada nilai urgensinya. Ya, karena dia urgensinya ini apa? Dia selain dia diabetes itu misalnya menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian atau penyakit degeneratif yang sampai saat ini masih bermasalah. Masalah berikutnya apa? Obatnya misalnya. Masalah bisa kalian angkat mungkin dari obatnya atau mungkin dari ke salah satu kasus yang mau dihadapin. Misalnya mungkin ke arah komplikasinya misalnya ya. Komplikasinya apa? Komplikasi mikrovaskuler dengan makrovaskuler. Kemudian kaitannya mungkin nanti mau ke arah misalnya kaki gangren misalnya bisa mengerucut ke situ. Tapi kalau kita mau mengarah ke obat, masuklah ke obat. Ya, jadi nggak usah melebar kali, ya, langsung definisinya dulu, kemudian bagaimana prevalensinya, baru masuk ke masalah yang mau kita teliti. Kalau kita mau ke obat, masuk aja ke obat. Bahwa dalam hal tata laksananya ada secara non farmakologi dan farmakologi. Secara farmakologi misalnya apa masalahnya? Masalahnya obat-obatan yang sampai ada sampai saat ini atau misalnya biaya yang ya misalnya masalah terkait obat ini apa? Penggunaan yang lama, efek samping, bisa bisa dari aspek harga, ya. Nah, itu bisa dimasukkan. Di pendahuluan tadi ya, jadi Ya. topiknya dulu kita masukkan, kita ceritakan. Cuma satu paragraf, nah, definisi, prevalensi, ya jadi dari global ke spesifik, baru masuk ke masalahnya. Tadi contohnya misalnya tentang apa namanya, tentang mau ke arah obat ya. Mungkin karena background saya obat, dari ke arah obat lah ya. Nah, obatnya apa, masalahnya. Jadi harus ada masalah dulu. Ada masalah yang itu yang kita sampaikan. Ya. Nah, baru sesudah itu tawaran dari solusi. Nah, tawaran dari solusi bisa kita ambil berdasarkan apa yang sudah dari kerjakan orang. Misalnya, ya, kalau tadi misalnya obat-obat diabetes, masuklah kita ke karena bermasalah mungkin dari sisi biaya penggunaan yang lama sehingga tingkat kepatuhan pasien itu kurang dan juga banyak orang yang menggunakan ke tanaman obat. Baru mengerucut. Salah satunya adalah tab apa? Kalau kita mau meneliti salah satu, ya. Salah satunya adalah daun nangka misalnya. Salah satunya adalah daun keladi. Udah kita masuk dari situ ke daun keladi. Setelah itu ceritakan lagi mengenalkan si daun keladi, menceritakan apa yang mau kita teliti tadi, ya. Daun keladi itu apa, nama langitnya apa, ya. Bagaimana tubuhnya, kemudian efeknya apa yang sudah digunakan di masyarakat, bisa disebutkan secara empiris, digunakan. Misalnya kita tadi mau meneliti diabetes. Kalau kita mau meneliti diabetes, jangan disebutkan diabetes dulu. Misalnya gini, salah satu eh, tadi mengenai obat tanaman obat ya, salah satunya adalah katakanlah daun keladi. Baru kita ceritalah daun keladi. Daun keladi dalam daun keladi nama Latin bla 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 merupakan genusnya sebutkan, genus ini banyak dijumpai. Ini untuk menunjukkan bahwa ini mudah nanti kita peroleh dari lingkungan kita ya.
banyak dijumpai di halaman rumah misalnya. Nah, kemudian sebutkanlah penelitian di masyarakat banyak digunakan sebagai apa, ya? Karena untuk penelitian-penelitian mengkaji obat herbal ini baiknya based on empiris, itu lebih baik penggunaan di masyarakat. Jadi kita tinggal membuktikan aja ya. Nah, kemudian dari sini penggunaan di masyarakat sebagai obat luka, obat diare, disebutkan dulu semuanya, baru dan termasuklah obat diabetes. Jadi mengerucut. Jadi itu juga bagian teknik ya, teknik menulis. Jadi ceritakan dulu yang lain, baru masuk kita mau ke cerita diabetes. Salah satunya sebagai obat diabetes. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dikerucutkan lagi. Kalau kita mau spesifik, nah, penelitian-penelitian yang mengenai efek obat diabetes, kalau belum ada dilakukan, ya sebutlah belum ada dilakukan. Yang sudah ada sebagai efek antiinflamasi, dalam kurung masukkan citasinya, anti-anti yang lain semua masukkan, boleh. Tapi kalau sudah ada, langsung aja kalian bisa disebutkan kajian daun keladi sebagai efek antidiabetes sudah pernah diteliti oleh misalnya si A, tapi sebutkan bedanya apa. Si A pada mencit, si B pada tikus, si C misalnya pada in vitro, seperti itu. Nah, ini juga berurut baiknya. Jadi urutannya in vitro dulu, ya mungkin baru in vivo kalau memang ada data itu. Jadi bisa disebutkan penelitian daun keladi sebagai antidiabetik sudah ada dilakukan baik secara in vitro maupun in vivo. Baru detail lagi secara in vitro oleh ini, secara in vivo oleh ini. Nah, secara in vivo sebutkan lagi bedanya apa ya. Misalnya kalau mungkin sama-sama sama tikus, tapi yang satu modelnya diinduksi dengan streptozotosin, yang satu diinduksi dengan kok lupa lah saya, ada induksi yang lain ya. Yang satu kemudian modelnya bisa beda. Yang satu mungkin modelnya pada tikus diabetes, ya tikus diabetes. Yang satu mungkin pada tikus normal. Nah, jadi itu semua disebutkan. Nah, untuk mempermudah kalian, maka sebelum menulisnya ini, kalian buat file kompilasi dulu data. Jadi bisa dibuat di Excel. Jadi di Excel itu kalian buat nomor, judul, ya, kemudian model metodologi penelitian, tujuan, hasil, nah, referensi. Jadi kalian nggak bolak-balik melihatnya. Dari situ bisa kelihatan dari kompilasi data kalian itu apa bedanya. Jadi memudahkan kalian nanti menyajikan. Jadi buat dulu listnya apa ya, kemudian lihat bedanya. Nanti kelihatan, oh yang ini pakai ekstrak daun, yang ini pakai misalnya batang, yang ini herbal. Herbal itu artinya secara keseluruhan. Ini contohnya ya. Mungkin untuk penelitian yang lain misalnya mau meneliti efek terhadap batu ginjal misalnya. Nah, bisa dilihat juga misalnya parameternya apa, bedanya satu dengan yang lain di situ semua. Jadi bisa kalian siapkan dulu datanya itu. Ya. Nah, jadi memang ini komprehensif ya. Jadi dibuat dulu, dikompilasi referensinya. Oke, nah itu nanti baru ke arah peta penelitiannya mau ke mana ya. Jadi masuk ke tujuan penelitian kita. Nah, jadi contohnya tadi masalah-masalahnya itu apa, baru dilihat sampai saat ini belum ada yang meneliti walaupun mungkin sama-sama ekstrak, tapi yang satu mungkin ekstrak etanol tapi belum ada ekstrak air misalnya. Yang sudah diteliti umumnya ekstrak etanol, sampai saat ini belum ada ekstrak air. Sementara di masyarakat penggunaan itu umumnya dengan cara direbus dengan air, berarti kan ekstrak air. Sehingga penelitian ini mau melakukan efek ekstrak air misalnya. Atau mungkin sudah sama-sama ekstrak, tapi mungkin prosesnya bisa yang membedakan kalian dengan penelitian sebelumnya. Kalau saat yang sebelumnya hanya satu metodologi, tapi mungkin kita dengan serial bisa. Jadi memang harus adalah yang membedakan yang mau kita sampaikan tulisan ini dengan yang mau kita
dengan yang sudah itu dituangkan di sini ya. Jadi perbedaan yang sudah dikerjakan dengan yang mau kita dengan hasil penelitian kita ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kenalkan topik, dia misalnya di sini diabetes, definisi, kejadian secara global, kemudian masalahnya apa, ya. Nah, contohnya di sini yang isu yang diangkat itu adalah efek yang tidak diinginkan dari obat-obat antidiabetik, ya, sehingga pasien banyak menggunakan ke arah obat alternatif. Nah, baru obat alternatif atau tawaran solusi itu kita jelaskan, ya. Nah, baru masukkan tujuan penelitiannya. Katanya mau meneliti. Atau mungkin bisa juga penelitian sebelumnya sudah ada meneliti, memang menunjukkan ada efek, tapi tidak tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi bisa tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme kerjanya, maka inilah dibuat. Jadi itu sudah lebih spesifik lagi ya. Nah, oke ya. Nah, kalau misalnya kalau survei-survei mungkin survei-surveinya yang apa namanya metode-metode kuesionernya itu yang ditonjolkan ya. Apa perbedaannya, validitasnya itu yang dimasukkan di pendahuluan. Nah, kemarin kita masuk metode di sini yang dimasukkan adalah desain penelitian. Kemudian bahan yang digunakan, subjek, pasien yang terlibat, kemudian metode sampling, kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian variabel yang dianalisis, serta metode dan analisis statistiknya. Jadi diurut secara ringkas, ya. Kemudian masukkan juga izin komisi etik. Ya, jadi izin komisi etik itu dimasukkan nomornya. Jadi penelitian dilakukan setelah mendapat izin komisi etik Universitas Sumatera Utara misalnya. Jadi masukkan nomornya, nomor sekian sekian sekian. Kalau dia menggunakan penelitian tanaman, dimasukkan bahwa tanaman sudah diidentifikasi di apa institusi resminya. Kalau di USU di Herbanense. Tapi sebaik kalau di luar negeri itu yang harus ada voucher spesimen. Biasanya kalau yang kita di Indonesia itu adanya di IPB ya, di Bogor. Jadi sampel kita kirim nanti kelihatan voucher spesimennya apa gitu. Ya, jadi dimasukkan desain penelitian. Contoh di sini. Wah, kok nggak mau ya? Nah, sebenarnya contohnya misalnya penelitian yang tadi yang hubungan kesepian dengan sakit jiwa tadi ya. Nah, misalnya metodenya apa? Metode desainnya tadi kan desainnya cross seksional ya. Kemudian kapan dikerjakan, di mana, nah, ya periodenya mulai Agustus sampai September 2021 misalnya. Di mana dikerjakan, di sekolah kah, ya. Jadi lokasi disebutkan, kemudian populasinya siapa disebutkan, misalnya siswa-siswi karena remaja, anak SMA misalnya. Kemudian tekniknya bagaimana disebutkan, ya. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya disebutkan, ya. Nah, kemudian instrumen penelitian, kalau ini contohnya tadi misalnya dengan kuesioner, maka disebutkan kuesionernya apa, ya, dimasukkan. Nah, baru analisisnya apa. Nah, kalau contoh yang lain tadi misalnya kalau yang penelitian eh, apa tadi, penelitian herbal tadi, misalnya desain penelitian dengan pre and post desain, ya. Kemudian bahan dan alatnya disebutkanlah. Kita kembali ke slide tadi ya. Nah, jadi bahan yang digunakan semua disebutkan. Misalnya bahan yang digunakan daun salam, ya, kemudian apa streptozotosin. Jadi untuk bahan yang digunakan ini nggak perlu disebutkan sedetail-detail semua ya. Jadi yang bahan-bahan yang penting-penting aja. Misalnya yang berkaitan dengan subjek dan objek ya.
Yang mau diteliti itu apa? Yang mau diteliti tadi efek daun salamnya misalnya. Ya, kemudian untuk mencapai atau untuk mengetahui efek yang diketahui, apa yang digunakan atau untuk menginduksinya misalnya apa streptozotosin maka disebutkan. Jadi nggak perlu disebutkan oral sonde misalnya atau alat-alatnya itu nggak perlu, kecuali memang untuk mengukur parameter ya, misalnya glukometer itu disebutkan. Nah, kalau yang berkaitan dengan alat-alat atau bahan ini brandnya juga disebut ya. Misalnya glibenclamid, glibenclamid itu luaran apa? Disebutkan. Misalnya Kalbe atau apa, dia harus disebutkan brandnya supaya jelas. Kemudian glukometer, glukometer pakai apa? Misalnya aku cek, misalnya harus disebutkan. Kemudian apa namanya streptozotosin misalnya untuk menginduksi tadi disebutkan. Apakah sigma apa apa, jadi semua harus disebutkan. Kalau misalnya mau pemeriksaan histopatologi, ya pengukuran dengan menggunakan mikroskop apa itu harus disebutkan, ya. Makanya waktu itu gunanya logbook penelitian itu untuk mencatat detail-detail semua itu. Jadi semua yang itu harus jelas, ya. Nah, kalian catat semua di logbooknya. Kemudian subjek atau pasien yang terlibat disebutkan. Kalau pada hewan coba, tikus apa? Tikus galurnya harus jelas. Apakah sprokli atau yang lain, ya disebutkan. Nah, kalau sama manusia, relawan sehat, sebutkanlah subjeknya misalnya anak SMA, ya usia itu nanti kaitannya diteruskan dengan kriteria inklusi dan eksklusinya diperjelas. Jadi harus disebutkan, ya, disebutkan di metodologi. Nah, dengan cara penulisannya bisa per poin, bisa juga dinarasikan, ya. Tapi sebaiknya per poin supaya lebih mudah. Nah, untuk penulisan per poin ini juga masing-masing jurnal itu punya aturan sendiri. Ada yang bisa per poin dengan menulis sub, ditulis pakai angka, ada yang dimiringkan, ya. Jadi tinggal lihat aja contohnya. Nah, intinya adalah di metodologi ini diinformasikan, ditulis semuanya. Oke? Nah, itu mau contoh-contoh tapi nggak bisa kita lihat ya. Nah, jadi dimasukkan. Baru masukkan hasil. Nah, hasil ini dimasukkan analisis singkat dari penelitian, bisa berupa bentuk gambar, bentuk tabel, atau tabel sebaiknya pilih satu ya, pilih salah satu untuk satu data. Ya, misalnya kalau kita mau menelitikan satu parameter itu dalam bentuk gambar, gambar aja ya, jangan satu parameter atau satu gambar, satu bentuk tabel. Kecuali memang yang mau diinformasikan berbeda. Misalnya gambar satu nilainya, yang gambar kedua persentasenya, atau tabel satu datanya, data hasil, ya data yang dalam bentuk gambarnya persentasenya. Jadi analisis yang berbeda boleh ya. Nah, jadi mungkin untuk memperjelas bisa kita masukkan. Tapi jangan data yang sama, presentasinya berbeda penampilannya. Misalnya sama-sama mau melihat menampilkan efek ekstrak tadi terhadap kadar glukosa darah, nilai KGD-nya diamati hari ke 0369 itu data dalam bentuk tabel. Kemudian itu juga dalam bentuk gambar. Jangan ya. Tapi kalau kita mau menunjukkan satu bentuk tabel adalah nilai data hari ke 0369, kemudian dalam bentuk gambarnya persentasenya. Jadi dihitung lagi. Di hari ke 0 berapa persentase, di hari ke 9 berapa, ke 12 berapa, seperti itu. Baru ditampilkan lagi. Jadi memperkuat penjelasan kita dari hasil dalam bentuk tabelnya misalnya ya. Jadi singkat. Nah, jadi isi yang utama dari hasil itu kita narasikan ya. Nah, jadi cara menarasikannya itu bisa langsung berdasarkan tabel sekian-sekian dapat kita lihat. Jadi bahasanya itu kita jadi begini ya.
sebelum kita menyajikan, kita baca dulu punya kita itu. Kita ngerti nggak? Kalau kita ngerti, mudah-mudahan yang lain mengerti, ya orang pembaca. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti apa yang kita tulis, apalagi orang yang membaca, begitu ya. Nah, jadi usahakan kita mengerti dan kita mengajak pembaca itu eh, membaca. Jadi ini dengan teknik menulis ya, misalnya itu tadi berdasarkan penelitian ini dapat kita lihat. Nah, ya. Jadi kan kita mau mengajak pembaca itu, oh ini loh kita lihat sama-sama kita lihat gitu ya. Berdasarkan tabel 41 dapat dilihat, nah, dapat dilihat bahwa ini misalnya pada hari ketujuh terdapat perbedaan yang signifikan misalnya. Tapi sebelum itu tak sajikan dulu secara umum untuk hasil ya. Untuk hasil ini biasanya dimulai dari yang normalnya bagaimana, baru yang nggak normalnya, baru hasil penelitian kita. Contoh ini untuk melihat efek ekstrak tadi misalnya. Jadi misalnya pada tikus normal terlihat kadar gula darah tidak terjadi peningkatan dari hari ke-0 sampai hari kesekian. Pada tikus diabetes terjadi peningkatan secara signifikan. Nah, bahasanya bisa kalau kontradiktif kita tambah kata sebaliknya misalnya. Pada tikus normal tidak terjadi perubahan kadar gula darah. Sebaliknya pada tikus ini, jadi kata-kata yang ya, hasil yang kontradiktif itu kita perkuat dengan kata-kata sebaliknya, ya kita buat seperti itu. Nah, kemudian kalau baru masukkan ke hasilnya, hasil penelitian kita apa. Nah, selanjutnya kita buat tulis ya. Selanjutnya ekstrak ini menunjukkan, nah gini-gini. Baru dibandingkan dengan uh, kontrolnya ya, kontrol negatif. Bisa pembanding kontrol positif kalau ada obat herbal standar yang diikutkan atau kontrol negatifnya. Ya. Nah, jadi bahasanya bisa sebaliknya atau hal ini berlawanan dengan atau uh, pada pada tikus yang mendapat ekstrak ini justru menunjukkan begitu ya atau berlawanan dengan hasil. Nah, jadi kata-kata itu namanya gaya selingkung ya. Gaya menulis itu tadi dia berlatih lah. Jadi ditulis, nah, kemudian gambar tabel tadi harus dirujuk atau disebutkan dalam teks ya. Nah, ini sering juga dijumpai eh, dalam tulisan dalam itu tidak disebutkan ya. Jadi harus disebutkan berdasarkan gambar sekian, ini sekian. Berdasarkan gambar tabel sekian, jadi semua yang itu harus disebutkan, dirujuk dalam teks. Nggak ada hyperlinknya, jadi kita ngomong-ngomong aja lah, nanti dilihat. Ya. Nah, baru masuk ke diskusi. Diskusinya pembahasan intinya penjelasan lebih rinci mengenai hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian dengan metode yang dipakai dan hubungan antara hasil yang didapatkan dengan tujuan yang dicapai. Kemudian dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, jadi dibungkus temuan penelitian dalam literatur yang sudah ada itu tadi. Nah, jadi diingatkan lagi yang tadi untuk hasil juga, dia ini juga berurut ya, berurut sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kalau tadi misalnya tujuan penelitian kita mau melihat kadar glukosa darah dengan kadar interleukin, maka hasilnya sajikan dulu juga kadar glukosa darah dulu baru interleukin. Jadi misalnya gambar 1, efek ekstrak ini terhadap kadar gula darah. Baru tabel 2, tabel 1, judul tabel tulis efek ini terhadap interleukin. Jadi berurut. Nah, kemudian diskusinya juga begitu. Jadi diskusi bisa berangkat dari temuan yang signifikan tadi, kita ulangi lagi bahasanya, bisa tapi jangan bahasa yang plek-plek ya, di di refrase lagi. Nah, jadi berdasarkan dari hasil
udah kita ketahui ini nilainya signifikan, baru kenapa dia dijelaskan dan dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi ini pengalaman untuk yang ditulis umumnya cukup menulis penelitian ini bertentangan dengan penelitian Anto dan kawan-kawan yang menunjukkan ini cukup. Nah, ada yang begitu ya. Nah, sebaiknya tidak cukup di situ, tapi dicari kenapa bisa bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Nah, maka harus kalian cari kenapa ya. Kalau tidak ada dengan ini, dengan asumsi pemikiran kalian dengan dasar yang kuat, misalnya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, hal ini kemungkinan karena misalnya penelitian kita tentang ekstrak air tadi kan, penelitian yang sebelumnya tentang dari ekstrak etanol misalnya. Yang satu atau ekstrak yang lain petroleum ether atau apalah, mungkin kalian pelajari lagi bahwa satu air berarti yang ini kaitannya kalau efek herbal tentu dengan senyawa kimia yang dikandungnya ya, mungkin dikaitkan dengan senyawa kimia yang dikandung dengan pelarut yang berbeda, tentu senyawa kimia yang terkandung yang tertarik juga berbeda. Kalau air tentu senyawa yang larut dalam air yang tertarik, kalau senyawa yang tidak larut air atau non polar atau katakan misalnya petroleum ether misalnya, tentu senyawa non polar yang tertarik. Jadi kita bisa berpikir, kemungkinan kenapa berbeda karena yang kita teliti adalah ekstrak air sehingga kemungkinan yang tertarik adalah senyawa-senyawa yang larut dalam air. Baru bandingkan dengan teori atau hasil sebelumnya. Sementara penelitian sebelumnya yang menunjukkan efek adalah ekstrak petroleum ether misalnya yang tidak larut air. Sehingga kemungkinan efek farmakologi yang diharapkan itu berkaitan dengan senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air atau senyawa non polar misalnya. Itu contoh ya analogi. Nah, jadi sehingga kemungkinan itu bisa atau mungkin bisa berkaitan dengan proses ekstraksi yang berbeda bisa ya seperti itu. Misalnya kita metodenya dengan maserasi ya direndam, tapi yang lain mungkin metodenya dengan cara yang lain ya eksploitasi. Jadi ada untuk metode-metode ekstraksi itu bermacam-macam. Seperti itu ya, itu contohnya. Jadi dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, tapi tidak cukup dengan berbeda atau sama. Jadi kenapa berbeda dan kenapa sama, itulah tugasnya dicari lagi. Nah, jadi dibaca lagi ya apa bedanya. Nah, makanya critical thinking-nya juga berjalan di sini dan itu tadi perlu proses. Makanya perlu diskusi dan dibaca juga penelitian-penelitian sebelumnya cara orang menyajikan itu bagaimana, begini gitu ya. Dari situ kita bisa kita analogikan dengan penelitian kita. Oke ya. Nah, kemudian jadi urutan komponen dalam diskusi ini buat pernyataan temuan dulu, kemudian tuliskan temuan yang diinginkan. Maksudnya tuliskan temuan yang kita jumpai, artinya yang kita harapkan, dan yang tidak diinginkan. Nah, ya bisa misalnya bisa bahasanya gini, surprisingly mengejutkan atau namun pada penelitian ini ternyata gitu ya, kita kan mengharapkan terjadi penurunan kadar glukosa darah, namun pada penelitian ini ternyata tidak dijumpai ini. Baru bandingkan dengan ini, baru penjelasan terhadap temuan yang tidak diinginkan, cari dan nyatakan alasan, tadi sudah dijelaskan ya. Berarti contoh yang mendukung penjelasan kita, ilustrasi dan argumen bisa membantu. Tadi yang disebutkan tadi, contoh yang mendukung tadi misalnya, kalau contohnya ternyata ekstrak petroleum ether atau ekstrak yang lain lah yang non polar menunjukkan penurunan kadar gula darah yang signifikan. Atau misalnya perbedaannya di hari ya bisa.
Ada mungkin penelitian kita di hari ketiga signifikan, tapi di penelitian yang lain hari ke-9 baru signifikan misalnya. Jadi dilihat beda-bedanya. Baru diambil kesimpulan, nah baru masukkan ya. Nah, jadi bisa di diskusi ini bisa juga kita masukkan rekomendasi. Ada yang bisa didiskusi, ada juga yang memasukkannya di kesimpulan dan saran. Nah, di diskusi ini misalnya begini, mana ya? Misalnya dari apa tadi ya? Eh, Misalnya tadi kan perbedaan dalam bentuk sediaan ekstrak yang larut air dengan yang tidak larut air ternyata kan berbeda. Ternyata yang tidak larut air itu dari penelitian sebelumnya menunjukkan efek yang lebih baik dibandingkan yang punya kita dari ekstrak air. Dah. Nah, sehingga eh, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu harus dielaborasi lagi yang bisa berkaitan dengan ekstrak itu atau mungkin berkaitan dengan mekanisme. Nah, misalnya bisa aja efeknya ekstraknya ekstrak air, dia mungkin efeknya lebih lemah dibandingkan ekstrak yang eh, lain tadi, tetapi dari sisi mekanisme kerja gitu kan belum diteliti, tapi belum ada penelitian tentang ini, bisa kita usulkan seperti itu ya. Nah, usulan ini juga bisa berdasarkan dari kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian itu bisa, misalnya kelemahan penelitian ini apa ya? Misalnya ini dari sisi dosis bisa. Dosis umumnya tiga dosis untuk melihat hubungan dosis respon. Tapi penelitian ini hanya dengan 2 dosis misalnya. Jadi saran kita harusnya ditambah dosis. Kalau misal trennya itu ada tapi tidak signifikan, bisa hasilnya trennya ada ya. Misalnya dosisnya yang berbeda, eh, ada efeknya tapi tidak signifikan. Dengan peningkatan dosis, efeknya ada tapi tidak signifikan. Sehingga kita tidak tahu apakah penambahan dosis akan meningkatkan efek atau tidak. Itu bisa dijadikan saran. Jadi kelemahan penelitian ini hanya dengan 2 dosis misalnya. Sementara kita lihat peningkatan dosis, peningkatan efeknya. Jadi sarannya untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dengan dosis yang lebih tinggi atau dengan 3 dosis yang berbeda. Walaupun hasilnya nanti bisa memang signifikan atau bisa tidak. Bisa saja optimum dosisnya di 2 dosis yang bertingkat tadi. Nah, itu nanti sarannya sudah beda lagi begitu ya. Nah, itu ya contohnya. Nah, dan jangan menuliskan kelemahan yang tidak ada kaitannya ya. Jadi harus ada sesuai dengan yang kita tulis. Nah, ada beberapa juga yang menyebutkan sebaiknya yang kita elaborasi itu yang nilainya yang signifikan. Kalau signifikan kita jelaskan sepanjang-panjangnya. Tapi kalau nggak signifikan, yang kita bisa berikan adalah argumen kenapa nggak signifikan, cukup ringkas saja. Tapi jangan nanti memanjang melebar, seolah-olah kita berasumsi. Seharusnya ini kalau dengan dosis yang tinggi, pasti bisa signifikan. Nah, itu nggak, jangan. Biasanya yang begini dikomentari ya sama reviewer. Jadi jangan dielaborasi terlalu banyak kalau hasilnya nggak signifikan. Nah, baru masuk yang kesimpulan. Kesimpulan sama dengan yang tadi menjawab tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitian mau mengetahui misalnya ini hubungan ada tidaknya hubungan, maka jawablah ada hubungan atau tidak terdapat. Misalnya contohnya ini terdapat hubungan antara kesepian dengan masalah psikologis. Misalnya tadi mau melihat efek terhadap kadar glukosa darah, maka sebutkanlah terdapat penurunan kadar glukosa darah yang signifikan misalnya, atau pemberian ekstrak bla 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 menunjukkan efek antihiperglikemik pada tikus diabetik yang diinduksi streptozotoksin, atau apa namanya ekstrak air sarang semut menunjukkan atau menghasilkan efek penurunan
kadar malondialdehid, dan interleukin alfa pada tikus sekian yang signifikan. Nah, sebutkan ya. Jadi dia menjawab. Jadi apa namanya? Tetap konsisten. Urutannya, urutan penyebutan kesimpulan juga berurut sama. Nah, baru bisa juga dari sini langkah lanjutan. Bisa boleh. Bisa misalnya begini. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan atau ada efek antihiperglikemik atau efek antidiabetes ekstrak A, gitu kan. Nah, selanjutnya disarankan untuk dikaji mekanisme kerjanya. Nah, bisa. Kalau kita sudah meneliti di level mekanisme kerja, mungkin mekanisme kerja kan bermacam-macam. Misalnya contohnya antidiabetik, mekanisme kerjanya yang sudah diteliti ini dianalogikan dengan mensekresi insulin misalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada efek antidiabetik tapi tidak berhubungan dengan sekresi insulin. Maka sarannya perlu dilakukan penelitian yang lain yang meneliti di level mekanisme yang ekstrapankreatik. Nah, begitu ya. Nah, jadi ada lanjutan dari penelitian dari yang sudah kita dapatkan. Begitu ya. Nah, jadi jangan lagi dimasukkan tabel di sini dan juga nggak usah lagi dimasukkan angka-angka statistiknya ya. Nah, itu dimasukkan di hasil dan diskusi bisa dimasukkan. Tapi kalau di sini ceritanya saja. Oke. Nah, baru saran bisa dimasukkan, ada yang terpisah, ada yang jadi satu kesimpulan dasaran. Jadi saran peneliti apa tadi ya. Nah, berdasarkan masalah atau kelemahan-kelemahannya dan berdasarkan untuk perbaikan-perbaikannya. Nah, jadi jangan sebut saran pribadi peneliti ingin menulis ini ke depannya, nggak usah seperti itu ya bahasanya. Kita tuliskan saran sebaiknya dilakukan terkait mekanisme ini misalnya ya, atau misalnya tadi masalah kuesioner, kalau yang tadi survei kuesioner itu mungkin enggak, mungkin perlu dengan model yang lain seperti itu ya. Nah, baru daftar pustaka, lihat panduan, ini tinggal lihat kalian mau apa. Kalau di script tadi Mendeley ya, EndNote, nah ini tekniknya lain lagi lah. Nah, jadi misalnya di sini, nah cara yang lain kalau mungkin nggak pakai Mendeley, kalian bisa pakai Google Scholar, bisa dibuka misalnya antioksidan apa yang mau ini dibuka di sini, diklik di sini nanti muncul. Tapi kutipannya ini MLA dengan apa yang lain biasanya banyak lagi ya. Kalau mau dimasukkan bisa ke BibTeX, EndNote atau yang lain referensi. Nah ini nggak di sini lah ya, tinggal masukkan citasi aja. Nah untuk tambahan beberapa jurnal ada yang bisa memasukkan ucapan terima kasih, acknowledgement, kemudian kontribusi autor ya. Jadi harus jelas masing-masing autor itu apa kontribusinya dalam naskah itu atau dalam artikel hasil penelitian ini ya. Misalnya ucapan terima kasih bisa kalian sebutkan terhadap bisa sponsor, bisa dengan orang-orang yang membantu penelitian, ya misalnya terima kasih pada Fakultas Kedokteran USU yang sudah mendanai ini, misalnya terima kasih kepada, sebutkan nama pun boleh, ini yang sudah membantu mengumpulkan data, boleh aja silakan. Nah, baru kontribusi autor masing-masing ini supaya jelas ya. Jangan nanti apa namanya editor atau reviewer itu kan bisa menilai. Kalau datanya sedikit, penulisnya sampai 9, kan nggak mungkin ya. Jadi harus jelas apalah proporsional autor dengan hasil penelitian itu harus ada. Jadi misalnya contohnya di sini ya, kontributornya berperan dalam menyusun protokol penelitian, berperan dalam pengumpulan data,
berperan dalam interpretasi pemeriksaan histopatologis, berperan dalam desain dan penanggung jawab penelitian. Nah, juga disebutkan bahwa semua penulis sudah membaca dan menyetujui manuskrip finalnya. Jadi ini karena jurnal itu biasanya menghindari masalah-masalah etikal dan segala macamnya ya. Jadi harus ada statement dari autor. Nah, disebutkan di conflict of interest, juga disebutkan nggak ada conflict of interest. Jangan sampai misalnya karena ada sponsor harus hasilnya baik, misalnya nggak ya, jadi harus ada deklarasi dari uh, autor nggak ada. Oke, nah kadang-kadang juga ada ditulis ringkasan. Nah, ringkasan. Ya, nah ini tambahan. Jadi dibuat. Oke, itu sekian. Nah, terima kasih, semangat menulis. Nah, ini sekalian ya, kalau kalian belum tahu bahwa saya punya channel, ya Raji udah tahu ya Raji. Nah, diklik, Udah dok. dibantu subscribe. Oke.